Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 235. Su Zongming menelpon tidak hanya sekali, kedua kalinya, ketiga kalinya. Namun, setiap kali terhubung, tidak ada yang menjawab, dan pada akhirnya langsung dimatikan. Ledakan. Su Zongming membuang teleponnya dengan panik, dan ketika dia hendak mengutuk, Bin Qirui, yang menyadari situasi aneh itu, langsung tertawa, "Tuan Su, ini adalah akhir dari masalah ini, saya pikir jalan keluar terbaik untuk Anda sekarang, adalah untuk bekerja sama dengan baik dengan kami, setidaknya, dengan saya di sini, Tuan Ye masih akan memberi saya beberapa wajah, jadi." Petik 2. Kamu diam. Su Zongming merasa sangat dikhianati. Apalagi rencananya secara keseluruhan bisa dikatakan sempurna, dan tidak ada kemungkinan masalah. Atau, ada masalah dengan sirkuit komunikasi sekarang, apakah hanya ditutup-tutupi? Dia tidak bisa begitu patuh dan tertangkap. Melihat Ye Tianzong, dia berkata dengan kaku, "Ye Tianzong, saya meminta Anda untuk menyiapkan 1 miliar uang tunai, tetapi sekarang Anda membodohi saya dengan batu. Dan Anda membawa bajingan ini ke mempermalukan saya, mengapa? Apakah menurut Anda saya punya waktu untuk bersenang-senang dengan Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, kapal pesiar ini akan segera berangkat, saya harus pergi sekarang, dan saya tidak memiliki kesabaran untuk berputar-putar dengan Anda. Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya, cepat dan dapatkan uangnya berikan kepada saya, jika tidak, ayah mertua Anda dan wanita itu semua harus." "Ayah mertua saya telah menyelamatkannya sebelum datang ke sini. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya berada di kapal pesiar sekarang. Perwira pertama dan kedua yang bertugas berlayar telah dikendalikan. Adapun Song Huiru, ada orang-orang saya telah pergi untuk menyelamatkan, jika Anda tidak dapat menghubungi telepon, itu berarti dia telah mengendalikan tempat kejadian, jadi keduanya aman, artinya, Anda mengancamku sebelum pergi. Kamu masih ingin pergi dari sini dan terbang dengan kapal pesiar? Tidak mungkin. Selain itu, kamu telah memperlakukan keluarga dan teman-temanku seperti ini. Tidak mungkin untuk bertahan hidup, tapi aku bisa membuatmu mati dengan sopan, kamu harus mengerti maksudku." Setelah berbicara, Ye Tianzong duduk di tanah, memandang Bin Qirui di sebelahnya, dan berkata, "Bin Qirui, sekarang, nyawa Su Zongming ada di tanganmu, dan kamu bisa menanganinya sesukamu, tetapi setelah selesai, masalah di antara kamu dan aku akan diselesaikan. Kita perlu bicara baik-baik." "Oke." Bin Qirui hanya mengangguk, dan Su Zongming di sana, setelah mendengarnya, terus menggelengkan kepalanya dan bergumam tak percaya, bagaimana ini mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia tidak tahu alamatnya, jadi tidak mungkin menemukan Hao Song Hao bahkan jika ditemukan, ada banyak jebakan di dalamnya, dan ada orang di sekitarku untuk membantu. Ada di gunung yang dalam dan hutan tua itu. Ye Tianzong tidak perlu menjelaskan, Bin Qirui telah melihat keseluruhan prosesnya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kesenangan membersihkan Su Zongming. Di tahun-tahun ini, untuk menyenangkan pihak lain, dia merendahkan diri dan menderita segala macam pelecehan. Tapi sekarang, dia balas dendam demi balas dendam, balas dendam demi balas dendam. Dia menyela kata-kata Su Zongming, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan tenang, "Menurut ingatan Tuan Ye yang luar biasa, kami memang telah menemukan tempat itu, dan kemudian kami menelusuri ke rumah itu. Jika Song Hao dan seorang gadis kelinci semuanya diambil oleh Ye Tuan membunuhnya, menurut Anda apa yang disebut senjata tersembunyi itu berguna di depannya? Adapun orang-orang biadab yang terlihat bodoh tetapi tidak terpana, meskipun mereka memiliki beberapa keterampilan, dibandingkan dengan Ye Xingmen saya, bukankah ada celah yang besar? Tuan Ye tidak perlu melakukan apapun, 6 atau 7 orang semuanya dirobohkan oleh saya. Apalagi sudah terlambat waktunya, tapi Tuan Ye kami adalah seorang ahli, dia sebenarnya langsung memobilisasi helikopter dan terbang jauh-jauh ke sini. Bawahannya juga ahli dalam seni bela diri, dan sekarang mereka bertanggung jawab untuk menjaga Song Huiru. Dengan kata lain, chip Anda hilang, dan semua orang di sekitar Anda mati, Anda sekarang menjadi komandan yang buruk." Pada akhirnya, Bin Qirui itu berjalan maju, tiba-tiba menyerang, dan menendang perut Su Zongming dengan keras. Dia jatuh ke tanah kesakitan, mencengkeram perutnya, mengangkat kepalanya, menatap Bin Qirui, dan berteriak dengan kasar, "Kamu bajingan! Beranikah kamu untuk memukulku? Tahukah kamu?" "Diam." Bin Qirui percaya diri, lalu meninju wajahnya beberapa kali, segera hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia berkata dengan dingin, "Ini akhirnya,
kamu masih berani berbicara keras, Tuan Ye memberitahumu hanya sekarang. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Su Zongming masih berdebat dengan alasan, Ye Tianzong segera pergi dan menunjukkan telepon ke pihak lain. Ren Dongguo yang diselamatkan dan Song Huiru yang benar-benar aman, sedangkan untuk bawahannya, mereka semua jatuh dan tidak ada yang selamat. Harapan terakhir hancur, hati Su Zongming merasa malu, dia pingsan di tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia kehilangan akal, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bin Qirui tiba-tiba bergegas, meraih kerahnya, dan berencana untuk berlatih, tetapi Su Zongming adalah rubah tua, karena dia tidak memiliki penghalang lagi, dan anggota serikat Chaebol pasti akan menggigitnya sampai mati, dia tidak akan membiarkan dia pergi. Mendorong Bin Qirui, dia merangkak di depan Ye Tianzong seperti seekor anjing, dan berkata memohon, Ye Tianzong, oh tidak, Tuan Ye, Saudara Ye, saya salah, saya benar-benar salah. Saya hanya bingung untuk sementara, tolong maafkan saya adalah anggota Guild Chaebol, dan grup vertikal dan horizontal Anda memiliki konflik yang mendalam dengan Guild, harap tetap tinggal. Lihat aku yakin aku bisa membantumu. Kamu sudah terpapar, bagaimana kamu bisa membantu? Juga, kamu mengikat keluarga dan teman-temanku, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Bin Qirui dan kamu, di mataku, adalah peran yang sama, jadi bukan tidak mungkin membiarkan dia hidup dan kamu mati. Terlebih lagi, selain identitasku, aku adalah adik laki-laki Ye Zongtian, dan Presiden Grup Zongheng ada identitas lain. Saat berbicara, Ye Tianzong bangkit dan berdiri, menarik napas dalam-dalam, menatap Bin Qirui secara khusus, dan bertanya, apakah kamu ingin mendengarkan? Jika kamu mendengarkan, aku khawatir tidak akan ada jalan kembali di masa depan. Oh, Bin Qirui juga merupakan rubah tua. Tentu saja dia tahu bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Namun, setelah pasang surut malam ini, dia telah memutuskan untuk berlindung di Ye Tianzong, dan mulai sekarang, dia akan menjadi satu-satunya yang menjaganya. Meskipun gerbang Yexing bagus, itu tidak cukup untuk memenuhi ambisinya, dan Ye Tianzong memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, Su Zongming dapat ditangani olehnya, apalagi yang mengejutkan. Tidak masalah, aku mendengarkan. Mulai sekarang, aku Bin Qirui, dan aku milikmu. Jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Bin Qirui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan Su Zongming juga gemetar, dia tahu bahwa Ye Tianzong menginginkan hidupnya sendiri malam ini. Dan satu-satunya kesempatannya sekarang adalah menyelinap menyerang. Manfaatkan kesempatan pihak lain untuk berbicara, beri dia pukulan fatal, mungkin masih ada peluang untuk menang. Adapun Bin Qirui, mereka masih berteman, jadi selama Ye Tianzong menetap, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berbicara dengannya nanti. Uangnya hilang. Tapi dia bisa menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri dari luar negeri. Mulai sekarang, Serikat Chaebol tidak dapat menemukannya sama sekali. Ini adalah keberuntungannya di antara kemalangan saat ini. Tuan Ye, apakah Anda memiliki identitas lain? Bukankah menantu dari keluarga Ren? Atau Komandan Utara? Su Zongming bertanya dengan patuh, awalnya berencana menggunakan celah ini untuk menyerang pihak lain secara diam-diam. Dia sudah meletakkan tangannya di saku celananya, tapi dia tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Ye Tianzong. Pada saat yang sama, Ye Tianzong telah memperhatikan trik kecilnya, tanpa sadar membalikkan tangannya, dan langsung mengeluarkan pakaian yang dia kenakan di lengan bajunya. Ini semua sisa dari permainanku. Apa menurutmu berguna untuk berurusan denganku? Terlebih lagi, dalam kapasitasku, ada 10.000 cara untuk membunuhmu, tahukah kamu? Kata Ye Tianzong sambil mencibir. Tapi sekarang, apakah itu Su Zongming atau Bin Qirui, kejutan di hati mereka tidak bisa ditambahkan. Su Zongming baru tahu bahwa dia memiliki keterampilan yang luar biasa, jadi dia kembali untuk membalas dendam. Adapun Bin Qirui, saya dapat mengatakan bahwa Ye Tianzong memiliki latar belakang yang kuat, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia tidak akan menjadi panglima tertinggi di perbatasan utara, bukan? Namun, memikirkan tentang apa yang dilakukan Ye Tianzong sebelum dan sesudah, terutama aura pembunuh super yang ditampilkan, orang biasa tidak bisa membandingkannya. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar komandan perbatasan utara? Bin Qirui ingin bertanya lagi, tetapi Su Zongming benar-benar lumpuh karena ketakutan, dan segera melepaskan paha Ye Tianzong, menangis dengan sedihnya. Tuan, kamu? Oh tidak, itu panglima tertinggi, dewa perang. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah, dan itu semua karena kebingunganku. Ini aku.
Mendesing. Mau tidak mau katakan. Ketika apa yang disebut berlutut dan memohon belas kasihan Su Zongming belum selesai, Ye Tianzong mengambil belati dan menusuknya. Dengan jeritan, darah mengalir keluar, dan Su Zongming langsung jatuh ke tanah dan mati. Bahkan sampai dia meninggal, matanya terbuka lebar, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati dengan cara seperti itu. Meskipun merupakan suatu kehormatan untuk mati di tangan Dewa Perang di Utara, tapi siapa yang tidak ingin hidup? Su Zongming meninggal. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, menendang kakinya, dan langsung membawa Su Zongming ke laut. Membuang belati di tangannya, Ye Tianzong berjalan ke Bin Qirui yang masih linglung, tersenyum ringan, dan berkata, Su Zongming sudah mati, aku telah memenuhi perjanjian kita sebelumnya, selanjutnya giliranmu. Dan Bin Qirui, yang masih panik sepanjang hari, sudah lama tidak bereaksi. Rasanya luar biasa, seperti mimpi. Orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah pelindung perbatasan utara dan orang-orang, komandan terkenal, dewa perang yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Awalnya, saya hanya ingin bekerja sama dengannya, meski hanya untuk menunjukkan kesetiaan, itu hanya untuk menunjukkan. Tapi sekarang, setelah mengetahui identitas asli pihak lain, dia sekarang hanya memiliki satu jalan keluar, yaitu melayani pihak lain dengan sepenuh hati. Kalau tidak, akhirku tidak akan jauh lebih baik dari Su Zongming. Bin Qirui, aku telah melihat God of War. Tanpa penjelasan apapun, Bin Qirui segera berlutut, bersujud dan berkata, saya, Bin Qirui, akan menjadi prajurit Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bekerja sama dengan Anda, tetapi patuhi perintah Anda, selama kamu mengatakannya, kamu akan melewati api dan air, dan kamu akan melakukan apapun yang kamu mau. Haha, mudah dikatakan, mudah dikatakan. Bab 236. Inilah yang dimaksud Ye Tianzong. Memberitahu pihak lain tentang identitas dan latar belakangnya sebagai panglima tertinggi di perbatasan utara bukanlah untuk pamer, tetapi untuk menghalangi. Pikiran orang ini tidak stabil, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, jadi jika dia langsung mengancamnya dengan identitasnya, bahkan jika dia memiliki hati yang memberontak, dia akan takut. Apalagi melayani dirinya sendiri, dia harus sangat jelas tentang manfaat apa yang akan dia dapatkan di masa depan. Meskipun keduanya telah membuat kesepakatan di Clubhouse Jiangnan sebelumnya, hati orang-orang terpisah jika mereka tidak berkomunikasi dengan jelas, tidak ada yang akan tahu apakah Bin Qirui memiliki rencana kecil lain di hatinya. Selama periode waktu ini, dia telah mengalami terlalu banyak cara di dunia, untuk berjaga-jaga, ini adalah cara terbaik untuk mengungkapkannya. Komandan, kamu masih memanggilku Tuan Ye seperti biasa. Ye Tianzong terbatuk dan berkata dengan suara rendah, hanya sedikit orang yang tahu identitas saya, tetapi mereka yang tahu setia kepada saya atau mati. Izinkan saya memberitahu Anda, dan Anda masih berdiri di depan saya, ini sepenuhnya membuktikan kepercayaan saya pada Anda, saya harap Anda tidak akan mengecewakan kepercayaan saya. Melirik pada saat itu. Hampir sampai, jika saya kembali nanti, saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan istri dan ibu mertua saya. Oleh karena itu, kita harus cepat sampai di sini, dan setelah komunikasi, kita bisa kembali dan melapor kembali. Lagi pula, dia akan berada di mobil sebentar untuk membahas masalah pavilion Tiansu dengan Huo Fenghuang, jadi dia menarik napas dalam-dalam, menatap Bin Qirui, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami mengatakannya sebelumnya. Setelah menjatuhkan Su Zongming, Anda harus melakukan beberapa hal untuk saya. Pertama, Mes. Gu. Kom. Oh tidak, Tuan Ye, jangan khawatir tentang masalah ini, saya sudah mengambil keputusan. Sekarang hotel menunjukkan rasa tidak hormat kepada Ye Tianzong. Bin Qirui dengan cepat mengangguk dan berkata, saya memiliki beberapa pendapat berbeda tentang gerbang Yexing, terutama dalam hal berinvestasi pada ibu mertua Anda. Namun, setelah mediasi Anda, saya pikir, kita dapat membentuk koordinasi internal yang terpadu, sehingga setelah saya kembali, saya akan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Mes. Gu, dan kemudian bertemu dengan ketua kami. Jika tidak ada kecelakaan, dana 100 juta akan masuk tempatkan sebelum makan malam paling lambat besok malam, menurutmu tidak apa-apa. Makan malam besok malam. Ye Tianzong terkejut sesaat, tapi dia benar-benar memikirkannya. Namun, di mata Bin Qirui, dia pikir itu sedikit kelalaian, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, kalau begitu, jika kamu merasa bahwa waktunya agak terlambat, maka saya akan bekerja keras. Kemudian gunakan hubungan saya untuk mendesak Anda lebih banyak,
sebelum jam 5 sore, kantor pusat akan baik-baik saja, bukan? Oke, tidak masalah. Adalah baik untuk datang lebih awal. Toh bisnis kedua salon kecantikan itu terlihat bagus sekarang, tapi nyatanya semuanya mengandalkan Crystal Bed. Namun, tempat tidur kristal adalah barang yang sangat berharga, dan dapat memainkan peran yang sangat baik jika digunakan sesekali seperti sebelumnya, tetapi setelah digunakan untuk waktu yang lama atau terlalu sering, efeknya akan melemah dari hari ke hari. Saat ini, kedua salon kecantikan tersebut jauh tertinggal dari salon kecantikan lainnya dalam hal efek merek dan manajemen sistem, oleh karena itu memulai grup makeup kecantikan dan beroperasi secara sistematis adalah jalan keluar yang paling masuk akal bagi ibu mertua. Hal kedua, Tuan Ye, izinkan saya menceritakan kisah. Jangan katakan saya cacing gelang di perut Anda, tapi setidaknya saya tahu apa yang saya lakukan. Bing Qirui menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda baru saja berbicara dengan saya mendengarkan apa yang dikatakan Su Zongming dan mengingatnya. Saya tahu situasi yang sama dengannya, tetapi Anda menahan saya dan bukan dia, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Hal kedua yang saya tahu adalah Anda ingin berurusan dengan serikat Chaebol sekarang, keluarga Wang, keluarga Huang, dan keluarga Sun semuanya telah dikendalikan oleh Anda. Berikutnya adalah keluarga Zhao dan keluarga Lin. Dan dalam permainan judi, keluarga Zhao telah diturunkan, dan langkah selanjutnya adalah mengambil alih sebagai hal yang biasa. Saya akan membicarakannya dengannya nanti dan membuatnya patuh sepenuhnya. Dia akan mendengarkan saya dan akan melakukannya tidak dipusingkan. Sedangkan untuk keluarga Lin, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga Lin. Ini masalah antara aku dan mereka. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, kamu harus membicarakan masalah ini dengan Zhao Lijian ketika Anda kembali. Anda akan menyelesaikan pembayarannya besok. Kalau begitu, mari kita cari tahu. Ya, ada satu hal terakhir. Ye Tianzong merenung sejenak, tetapi masih berkata, Mes. Gu, saya sedikit penasaran. Dia memakai topeng sepanjang waktu. Saya pernah melihat bekas luka di wajahnya sebelumnya. Menakutkan. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi padanya? Oh. Bin Qirui tidak menyangka Ye Tianzong akan tertarik pada Mes. Gu. Meskipun dia mengetahuinya, sepertinya itu adalah masalah pribadi pihak lain, dan tidak nyaman untuk mengatakannya. Melihat dia begitu merendahkan, Ye Tianzong menekankan, ini adalah masalah pribadi Mes. Gu. Berbicara secara logis, saya tidak berhak untuk menanyakannya. Ketika saatnya tiba, kami akan membuka salon kecantikan. Grup makeup tidak sesederhana hanya memberikan dana 100 juta yuan, tetapi juga perlu beroperasi dan beroperasi dengan baik, yang semuanya membutuhkan Mes. Membantu memelihara, jadi jika saya tidak tahu dasar-dasarnya, saya tidak merasa nyaman. Jadi begitu. God of War melakukan banyak hal dengan aman. Hati-hati seperti debu, semuanya dianggap benar. Sepertinya di masa depan, saya tidak boleh melanggarnya dengan cara apapun, jika tidak, setelah saya diselidiki. Jika sesuatu terjadi, saya khawatir saya tidak tahu bagaimana cara mati. Kalau begitu karena kamu bertanya, Tuan Ye, aku akan memberitahumu. Nyonya Gu ini awalnya adalah wanita cantik yang menakjubkan, tetapi karena anggota keluarganya dibantai oleh Pavilion Tiansu, jika orang tuanya tidak kejam dan merusaknya dan melarikan diri secara kebetulan, dia mungkin akan mati di sana juga. Di tengah-tengah pembantaian. Selama ini, dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu untuk membalaskan dendam orang tuanya, dan kebenciannya sebenarnya mirip dengan kita, dan Pavilion Tiansu benar-benar tidak dapat didamaikan. Dengar sini. Ye Tianzong tidak bisa membantu tetapi berdebar, bukan karena takut. Sebaliknya, dia sangat marah pada apa yang disebut Pavilion Tiansu ini. Meskipun mereka tidak tahu persis wajah mereka, apa yang mereka lakukan pada murid-murid Sekte Yexing, serta apa yang mereka lakukan pada istri dan ayah mertua mereka, semua orang marah. Sekte ini sangat jahat. Itu harus diberantas. Bagaimanapun, Huo Fenghuang telah kembali. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah belajar banyak di Pavilion Tiansu, jadi saya harus mengatakan bahwa saya jelek, jika tidak, saya akan kembali ke perbatasan utara. Jadi, Mes. Gu, saya sangat membenci Pavilion Tiansu. Awalnya, bergabung dengan saya adalah hal yang paling dia nantikan, tetapi Anda telah menghalanginya. Kemudian ketika Anda kembali untuk berdiskusi dengannya kali ini, Anda harus berbicara dengan baik dan jangan mengganggunya. Wanita ini, luka di wajahnya, aku akan merawatnya nanti, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Apa?
Bin Qirui terkejut ketika mendengarnya, memandang Ye Tianzong dengan tidak percaya, dan berkata dengan heran, Tuan Ye, Anda tahu bagaimana melakukan pengobatan. Aku tidak akan membicarakan hal-hal ini, kamu lakukan tugasmu, ingatlah untuk menyelesaikannya untukku besok, dan kemudian aku akan mengatur langkahmu selanjutnya. Ya, Tuan Ye. Setelah Bin Qirui pergi, Ye Tianzong tidak terburu-buru untuk menemukan Ren Dongguo dan Song Huiru. Sebaliknya, dia mengatur mereka berdua di dalam mobil dan menunggunya terlebih dahulu, dia harus bertemu Huo Fenghuang terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, temui di pintu masuk dermaga. Komandan. Melihat Ye Tianzong, Huo Fenghuang juga sangat emosional, segera bergegas, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan terlambat, tolong hukum aku oleh komandan. Itu bukan intinya. Intinya adalah kamu pergi ke paviliun Tiansu kali ini. Aku berharap mendapat beberapa keuntungan. Aku tidak ingin mendengar jawaban yang ambigu, terutama banyak hal yang perlu dikonfirmasi berulang kali. Feng Huang, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, saya tahu karakter dan temperamen Anda, jika Anda benar-benar tidak dapat mengetahuinya, maka Anda kembali ke utara dan tetap di sisiku, sepertinya Anda tidak banyak berguna. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Huo Fenghuang menjadi semakin ketakutan, dan segera berkata, pelajaran Panglima tertinggi adalah bahwa bawahan harus melakukan yang terbaik dan mati. Kali ini saya pergi ke paviliun Tiansu untuk menyelidiki informasinya. Saya sudah hampir melakukan penyelidikan. Ada banyak hal. Anda yang memutuskan. Kalau begitu beritahu aku. Ye Tianzong duduk di tanah. Huo Fenghuang tidak berani bangun sejauh ini, tetapi terus berlutut, dan mulai berkata, saya telah menemukan beberapa poin tentang paviliun Tiansu. Pertama, ini adalah detail sekte mereka. Beberapa musuh khusus ditemui di utara perbatasan serupa. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan belum menjadi yang terbaik. Untuk menjadi sekte kelas 1, mereka telah bekerja keras untuk mencaplok dan menggerogoti mereka. Yang disebut Yexingmen sebenarnya adalah alat serangan mereka satu. Pencaplokan dan kanibalisasi. Ye Tianzong terkejut sesaat, dan bertanya dengan curiga, maksudmu, jika kamu ingin tumbuh lebih kuat, kamu tidak mengambil inisiatif untuk mempelajari dirimu sendiri, tetapi membakar, membunuh, menjarah, dan menggunakan keterampilan atau sumber daya terbaik orang lain. Untuk saya gunakan. Apakah itu yang Anda maksud? Ya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka telah melakukan banyak pembantaian, dan banyak murid yang berkumpul di Yexingmen semuanya yatim piatu sejak tahun itu. Dapat dikatakan bahwa paviliun Tiansu adalah sekte bajingan yang keji. Dan ayah mertuamu dihukum, justru karena penemuan ini. Tahun itu dia membelot dan tidak ingin bersama orang-orang ini lagi. Selain itu, ketika dia melarikan diri, dia membawa daftar ini sekarang ditempatkan di perhiasan emas dan perak ibu mertua Anda. Nama-nama dalam daftar adalah mereka yang dirancang oleh paviliun Tiansu pada tahun-tahun awal dan perlu terus dijarah. Jika orang-orang ini ditemukan dan dapat dicari lagi, kekuatan paviliun Su pasti akan meningkat hari itu. Baru-baru ini, di Sekte Wumen kuno, ada pemilihan. Orang yang menang kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam perang di perbatasan utara, yaitu elemen musuh kita. Dengar sini. Ye Tianzong tidak bisa membantu tetapi tersentak. Tak disangka, ada begitu banyak cerita di baliknya. Dari hanya ingin membantu istri saya mencari tahu penyebab kematian ayahnya, hingga melibatkan Yexingmen, dan akhirnya menemukan bahwa paviliun Tiansu ini milik Sekte Seni Bela Diri kuno, namun di balik layar, ia berpartisipasi dalam perang. Ketika saya melucuti senjata saya dan kembali ke lapangan, kekuatan semua pihak tampaknya telah tenang, tetapi kenyataannya mereka hanya berkembang dan tumbuh secara tidak mencolok. Kita tidak boleh membiarkan mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Paviliun Tiansu ini merupakan ancaman besar bagi individu dan negara. Selain itu, Feng Huang, menurut maksudmu, selama aku bisa memahami daftar ini, maka paviliun Tiansu akan dengan patuh menerima umpannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.